Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Amin. Terima kasih Tuhan, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdaya, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mukjizat itu nyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus. Malam hari ini hamba-Mu diizinkan untuk membawakan sabda dan firman-Mu. Karena firman-Mu iya dan amin, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan sabda dan firman-Mu, agar yang keluar dari semua, dari isi hati-Mu, dan semua yang mendengarkan diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Bagaimana caranya kita diberkati dengan caranya Tuhan? Seringkali manusia itu berpikir, kalau kita mau kaya raya, kita berjuang mati-matian. Betul apa betul? Betul, tidak salah. Tapi sesungguhnya, ya, pekerjaan apa yang kita lakukan itu, kalau kita percaya, itu pasti dengan keras, itu pasti akan membuahkan hasil. Seringkali orang ingin buka usaha, ya, buka toko, buka restoran, buka hotel, ya, buka macam-macam usaha. Selalu berbicara membutuhkan modal, betul. Tapi Tuhan itu berkata lain. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Minta apa saja yang kau inginkan, percayalah engkau telah menerimanya, betul. Di sini ada dua, ya, secara duniawi dan caranya Tuhan itu sangat berbeda. Pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Kita ketuk pintu, kita minta sama Dia, minta apa saja Dia pasti berikan. Minta pekerjaan, minta usaha, minta ini, itu pasti Dia berikan. Pertanyaannya, di manakah modalnya? Orang dunia, ya, mereka berpikir kalau mau buka usaha pakai modal ini, pakai modal itu, betul. Tapi Tuhan kita itu luar biasa, karena Tuhan kita itu bukan logika. Yang Dia lakukan itu semuanya itu di luar akal sehat. Karena Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat, betul. Mari
kita lihat bagaimana caranya, ya, kita diberkati dengan caranya Tuhan. Ingat kisah kejadian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai istri bernama Hagar dan istri bernama Sarah dan satu lagi bernama Hagar. Dari keturunan Sarah itu bernama Ishak, dari keturunan Hagar itu keturunan Ismail. Betul-betul. Saya tidak membahas tentang keturunan Ismail. Tapi malam ini saya akan membahas tentang keturunan Ishak. Keturunan Ishak diberkati dan keturunannya akan seperti banyaknya bintang di langit. Perhatikan. Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham dan berjanji kepada Sarah dari keturunannya. Tapi saat itu Sarah sudah mencapai usia 9 tahun. Secara manusia tidak mungkin, tapi kalau Tuhan mau tidak ada yang tidak mungkin. Betul-betul. Dan logikanya Sarah itu bermain, sehingga dia mempengaruhi suaminya Abraham agar Abraham untuk meniduri Hagar, dan lahirlah Ismail. Itu kejadiannya. Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah berjanji tentang Ismail, tapi Tuhan berjanji tentang Ishak. Tapi lihat, perhatikan, Sarah dibikin seperti mandul di usia yang sangat senja sekali, 90 tahun dia mengandung. Betul nggak? Secara manusia itu tidak masuk akal. Betul-betul. Seringkali manusia zaman sekarang era tahun 2000-an baru mandul 5 tahun 10 tahun aja udah galau. Bagaimana Sarah sudah 90 tahun. Betul gak bro? 90 tahun dia mendengar suara Tuhan, dia berjanji. Tuhan berjanji kepada dia. Ya, tapi akhirnya mengandunglah Sarah dan dinamakan Ishak. Dan begitu pula dengan Ishak. Ishak menikah dan dia mempunyai istri. Istrinya mandul juga. Ya kan? Tapi Tuhan berjanji keturunanmu akan seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Ishak berdoa kepada Tuhan. Istrinya Rivka yang tadinya mandul agar tidak mengandung, agar bisa melahirkan anak juga. Karena Tuhan telah berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari. Ya, karena firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dari dulu kemarin dan sampai selama-lamanya. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Bagaimana caranya kita diberkati? Dengan caranya Tuhan. Mau dengar gak? Tuhan berjanji kepada Abraham. Berarti Tuhan memberikan berkat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub keturunannya. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Kejadian 14 ayat 20. Demikian sabda Tuhan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhnya ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Disinilah ya terjadi yang namanya persepuluhan. Kita baca ayat selanjutnya di Kejadian 28 ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan persepuluhan kepadamu. Ya, lihat di sini. Ya, di sini berbicara ada tugu. Ya. Ada batu dan kudirikan tugu. Artinya itu ada sebuah bangunan rumah ibadah yang sekarang kita kenal adalah gereja. Betul-betul. Jadi persepuluhan itu ya sesungguhnya itu harus kita berikan kepada gereja. Gereja manakah yang harus kita berikan? Saya tidak bilang gereja yang Anda sekarang bergereja itu Anda berikan salah, tidak. Tapi kembali lagi, hiduplah dipimpin Roh. Anda harus bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Persepuluhan ini harus kuberikan kepada siapa?
Apakah apakah di gereja aku sekarang menetap? Apakah untuk gereja yang saya tidak kenal dalam kondisi yang sekarang lagi dibangun? Semuanya rumah Tuhan, betul. Ya, tapi kembali lagi ya, ini tidak ada motivasi apa-apa dan misi apa-apa. Ini semua tergantung Anda yang percaya. Silakan jalankan, karena Tuhan itu Raja Damai. Pada saat Anda bertanya kepada Roh Kudus, kalau Anda tidak damai, jangan lakukan itu. Berarti Tuhan tidak berkenan. Apabila Tuhan berkenan, kau akan merasakan damai. Pada saat kau menabur, tentunya Tuhan berkenan. Betul apa betul? Mari kita buka Imamat 23 ayat 10 dan 11. Demikian sabda dan firman Tuhan. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Ayat 23 yang ke-11, dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan dan kepadamu, dan imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Berbicara persepuluhan, ini berbicara buah sulung, mohon maaf. Dari hasil pertama yang kau dapatkan, semuanya kau harus serahkan kepada Tuhan. Kalau kau ingin mengikuti firman Tuhan, ya. Kalau kau ingin mengikuti firman Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah salah. Yang salah itu kita. Karena kita selalu berpikir pakai logika. Karena Tuhan itu bukan logika, betul apa betul? Ya, kalau Tuhan suruh kasih persembahan sulung, kasih semuanya. Ya. Balik lagi, saya tidak mengajarkan atau tidak memberitahukan Anda harus beri bagaimana. Kalau saya jadi Anda, hari ini saya dapat katakan 10 juta sama modal-modalnya. Saya kasih semua lu. Sama modalnya, tanpa saya potong karyawan, gaji listrik dan lain-lain, tanpa, langsung saya kasih semuanya. Karena firman Tuhan di sini jelas katakan, bawalah hasil pertamamu, berikan kepada dia. Tuh. Ini berbicara buah sulung. Yang tadi berbicara persepuluhan. Jadi persepuluhan itu adalah hasil dari perjanjian Allah dengan Abraham. Tandanya ada persepuluhan. Kalau Anda ingin mendapat berkat yang telah dijanjikan kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, ada pada diri kita, kamu dan saya, Anda harus lakukan itu. Kalau Anda tidak lakukan, ya salah sendiri. Mari kita buka Maliaki. Maliaki 3 ayat 10. Demikian sabda firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, Tuhan bilang. Jadi persepuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Dan Tuhan mana minta diuji? Tidak ada Tuhan yang minta diuji, tapi dia minta diuji. Kenapa? Karena dia mau memberkati Anda dan saya. Dia ingin Anda dan saya diberkati dengan caranya dia yang luar biasa. Hidup sehat, kaya raya, keluarga bahagia, panjang umur, mati masuk surga. Betul betul. Kita bicara, kita teruskan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lihat, pada saat kita memberi persepuluhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Nah, kalau ada orang bertanya kepada saya mengenai persepuluhan itu gimana sih Pak? Begini, persepuluhan, ya, kalau saya sih ya,
Tapi tergantung ya, jangan mau ikut boleh, enggak apa-apa. Katakanlah saya ini dapat 10 juta. 10 juta itu udah termasuk modal dan untungnya. Saya potongnya langsung 10%, nggak mau pusing. Tanpa saya potong gaji karyawan, listrik, biaya sekolah, anak ini itu. Kalau dipotong ini semuanya, itu bukan persepuluhan, itu namanya memberi kekurangan. Nah, jadi 10%. Itu kalau kita mengikuti caranya Tuhan, ya. Caranya Tuhan memang unik, tapi ya begitulah gitu loh. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Betul Bos ya? Betul ya? Jadi tidak ada apapun yang ditabur itu tidak akan dituai. Tabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Tabur kejahatan pasti akan menuai malapetaka. Kalau kita nabur duit pasti kita akan kaya raya. Betul betul. Gimana melawan Tuhan kita? Sebentar, saya baca ayat 11. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuh. Kalau engkau memberi persepuluhan, Tuhan menghadik belalang pelahap. Tuhan menghadik belalang pelahap. Belalang pelahap itu apa? Yang bohongin kita, nipu kita, tiba-tiba anak kita sakit, orang tua kita sakit. Nah itu belalang pelahap, bocor sini sono, uang yang kita udah kumpulin capek-capek habis semuanya. Itulah belalang pelahap. Kenapa? Karena Anda sudah nipu Tuhan. Haknya Tuhan untuk rumah Tuhan tidak kau berikan, kau makan sendiri, makanya rasain. Kita baca lagi ya, supaya jangan dihabiskan tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, demikian sabda firman Tuhan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Jika kita memberikan buah sulung, persepuluhan, ingat, kita disayang Tuhan. Kenapa? Kita sudah menjalankan perintah Dia. Alkitab tuh tebel isinya loh. Kamu percaya nggak? Isinya cuma 2. Jauhi larangannya, ikuti perintahnya. Betul. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Anda dan saya sering salah. Betul, saya juga masih salah. Saya juga masih belajar. Tapi Tuhan baik, sabar. Dia mengirimkan Roh Kudus ya untuk menemani kita, menghibur kita, dan membimbing kita dan mengajari kita agar kita mengerti firman Tuhan, agar kita tahu yang mana yang baik dan yang buruk, yang boleh atau nggak boleh. Betul. Kita lihat ya sabda firman Tuhan sekali lagi. Kita tahu di Alkitab itu ada cerita Zakheus ya. Zakheus si pendek cebol pemungut cukai. Dia itu ya, si Zakheus itu bekerja sama orang kerajaan Romawi. Tugas dia itu memungut cukai. Ya, memungut cukai itu pajak. Pajak saya rasa yang dia pajakin itu nggak tanggung-tanggung loh. Orang nggak mampu pajak, orang dagang itu bisa dibalikin mejanya, bisa dipukulin, diapain, di lacinya ada uang, semuanya diambil. Udah seperti perampok loh. Itu sadis dia loh ya. Karena dia itu bekerja dengan kerajaan Romawi. Dia harus seperti itu agar dia dipakai. Betul. Tapi dia mendengar Tuhan Yesus ya. Sebelum masuk ke Yerusalem, dia melintasi Yeriko. Dia mendengar Tuhan Yesus datang dari Yeriko. Karena dia pendek cebol, orang banyak bergerumul berbondong-bondong ya. Dia tidak bisa melihat Tuhan, maka si Zakheus itu naik pohon ara. Begitu naik pohon ara, mau tahu? Tuhan Yesus langsung nengok dia loh. Tahu nggak kenapa? Tuhan Yesus melihat imannya Zakheus ya, sampai dia rela naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan. Betul apa betul?
Di situ Tuhan langsung melihat dia. Dan Tuhan langsung berbicara kepada Zakeus. Zakeus, malam ini aku akan tidur di rumahmu. Ya, bayangkan coba. Si pemungut cukai, orang yang jahat ya, lintah darat. Tapi Tuhan mau tidur di rumah dia. Ya. Ternyata Tuhan punya maksud lain. Zakeus langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kau telah mau tinggal di rumah aku. Aku ini pemungut cukai, aku ini pekerjaannya jahat, memeras rakyat miskin dan diberikan kepada orang kaya. Betul-betul. Karena dengan demikian, ya, aku berkata kepadamu ya Tuhan, separuh dari harta kepemilikanku kuberikan kepada orang miskin. Dan barang siapa yang pernah merasa diperas oleh saya, silakan datang ke saya akan kembalikan 4 kali lipat. Coba ada itu, separuh dan 4 kali lipat. Hitungan saya loh, ya walaupun di Alkitab tidak ditulis, hitungan saya habis semuanya duitnya. Tapi karena dia menjalankan sabda firman Tuhan, Tuhan berkata apa? Sesungguhnya hari ini telah lahir keturunan Abraham. Artinya Zakeus itu adalah keturunan Abraham. Dengan dia melakukan hal seperti itu, dia adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham diberkati, kaya raya, berlimpah-limpah. Dan saya yakin sekali dan terlalu yakin, Zakeus bertobat dan hidupnya jauh lebih diberkati, lebih kaya raya daripada sebelumnya. Begitu indah malam ini sabda firman Tuhan yang saya sampaikan. Anda ingin punya duit, pengen usaha, ya, Anda harus menabur. Tapi kalau ada yang ngomong sama saya, Pak, kok orang nggak menabur, kok dia kaya raya? Ya, kamu perhatiin dulu dia usahanya apa. Mohon maaf ya, biasanya tuh usahanya negatif, ya, usahanya itu tidak berkenan, ya, usaha ilegal sehingga dia bisa menjadi kaya raya. Maka ada satu firman Tuhan mengatakan begini, orang kaya itu sulit masuk ke dalam kerajaan sorga, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Betul-betul. Nah, disinilah karena orang kaya selalu mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Dia sudah memiliki segalanya. Kita mengabarkan Injil kepadanya, dia tidak mendengar. Betul-betul. Tapi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, percaya dan melakukannya. Satu lagi, ada namanya persembahan khusus. Persembahan khusus apaan sih? Persembahan khusus itu bisa kita berikan kepada hamba Tuhan, kepada gereja, pelayanan, ya, gereja, atau kepada fakir miskin, janda, yatim piatu, orang tua jompo, atau siapapun juga, ya, yang datang kepada kita. Ingat, setiap orang yang datang kepada kita, dia datang perlu uang kita, dia mau minjam uang kita. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hati-hati, banyak serigala berbulu domba. Dia pura-pura miskin, gini dan begitu. Tapi karena kita ini perintahkan Tuhan, berilah maka diberi. Tuhan tidak pernah bilang berinya itu kepada orang miskin saja. Kalau dia pura-pura begitu, diminta kita kasih, tapi jangan semua. Dia minta banyak, kita kasih sedikit. Ya, dia meminjam banyak, kita kasih sedikit. Tetap dia menjadi teman kita, walaupun kita tahu orang itu seperti apa. Tapi kita berikan sabda firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan kepada orang itu akan diproses oleh Tuhan. Dan tentunya akan indah pada waktunya. Sungguh luar biasa sabda dan firman Tuhan malam ini. Tidak ada orang yang pengen diberkati dia tidak menabur.
Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai tetap berlaku, saudara sekalian. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku ya. Kita nyanyikan pujian ini. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Haleluya, puji Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kiranya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Haleluya. Lebih lagi hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda dan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu terlalu yakin dan terlalu percaya semua orang yang mendengarkan mereka diberkati. Mereka menjadi pelaku firman yang seperti Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.